Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah, ini aku kemarin dapat kiriman sebuah perangkat tambahan untuk MPPT aku guys. Jadi ini kiriman dari paket dari paket, bukan guys, tapi dari channel Menimba Matahari. Beliau ini membagikan kepada saya satu piece untuk perangkat MPPT ku ini biar bisa dikontrol secara manual dan dipantau lewat handphone atau laptop. Nah, sejauh ini 2 hari sudah saya lakukan uji coba untuk penggunaan MPPT yang bisa dikontrol menggunakan alat ini. Ini dia guys perangkatnya. Ini ada tulisannya ePaper. ePaper Wi-Fi 2,4G RJ45A. Fokuskan lagi. Nah, seperti ini. Dia ini terhubung menggunakan kabel bawaannya. Jadi soketnya itu kayak kabel LAN ya guys ya. Nah, RS485 seperti ini soketannya. Tinggal dicolokkan seperti ini. Nah, perangkat ini berfungsi untuk memancarkan WiFi apa WiFi sih? WiFi ya, agar bisa diterima oleh handphone atau laptop atau perangkat komputer biar bisa dipantau penghasilan listrik dari panel surya setelah diproses lewat MPPT ini. Baik pada output beban juga akan ditampilkan pada fitur yang disediakan oleh alat ini gitu guys. Ngomong-ngomong, aku pakai MPPT ini sudah sekitar 10 hari ya guys. Ada catatannya, perharinya dapat sekian dan akumulasi totalnya dapat 8,2 kWh. Dan untuk paling tinggi itu di hari keempat 1,1 kWh selama 1 hari, masih di musim hujan semua. Ini tiap hari hujan semua guys. Dan ini adalah hari kemarin itu 1 kWh. Jadi yang dapat 1 kWh itu dapat 3 kali ya. Yang 0,9 kWh itu dapat 1, 2, 3 kali juga. Terus yang dapat 0,6 itu 1, 2, 3, 4 kali. Jadi totalnya 10 hari guys. Ini ada SCC PWM yang sebelumnya dipakai itu tidak digunakan untuk ngecas. Tapi saya hanya minat untuk USB-nya dulu. Kedepannya akan dipakai uji coba buat bikin video. Karena hujan terus, voltasenya drop. Dan ini saja masih kondisi gerimis guys sebenarnya itu. Nah, keperluanku buat ngecas ini yaitu buat ngecas HP yang jadul-jadul yang masih dipakai, sama digunakan untuk ngecas gimbal yang biasa aku pakai buat tag video, sama mic yang sedang aku pakai ini. Jadi kabelnya ini cabang guys. Kabel USB-nya itu memang bawaan dari pabriknya sudah cabang seperti ini. Dan untuk yang hari ini aku dapat 8,8 kWh. Itu terakumulasi nanti kalau sudah aku tulis di sini jadi 11 hari gitu ya. Sini nanti nulisnya 8,8 karena ini belum selesai. Nanti semoga bisa nambah lagi, bisa jadi 8,9, kan lumayan.
Langsung saya berikan contoh aja ya guys. Ini di Play Store download yang namanya ePaper Pair gitu ya. Sebenarnya bisa download dari memorinya habis. Tadi tak hapus dulu beberapa aplikasinya. Tunggu sebentar saat penginstalan guys. Sebenarnya aku pakai aplikasi ini itu ada permasalahan juga guys, nggak bisa connect cloud. Nanti aku jelaskan. Digunakan. Nah, ini kan ada dua menu, yaitu menu lokal. Lokal itu HP dengan alat yang tadi, itu alat yang ini guys, itu terhubung ke WiFi di HP ini gitu ya. Jadi akan muncul pemberitahuan MPPT ini pada layar sini, dan kita bisa gunakan untuk setting-setting juga. Mau voltase, mau digunakan untuk setting loadnya atau kebebannya gitu ya. Terus ini ada ePaper Cloud. ePaper Cloud ini kalau digunakan kita bisa mengkoneksikan antara ini dengan WiFi kayak router gitulah guys, pokoknya itu. Dan kita bisa memantau si ePaper ini bahkan dari luar kota gitu guys. Ini pakainya cloud, dan kita juga bisa mematikan loadnya dari HP kita gitu. Jadi load beban ke sini bisa kita nyalakan, bisa kita matikan. Nah, yang jadi masalah, aku kemarin udah otak-atik cloudnya ini nggak bisa connect-connect, dan aku belum bisa punya jawaban. Jadi belum punya pemecahan masalah dalam pengoneksian ini. Tapi kalau untuk lokal langsung kita coba, itu langsung bisa digunakan guys. Nah, ini WiFi aku ya guys. Nah, kita cari dulu WiFi-nya si ePaper itu tadi. Nah, WiFi-nya sudah nongol di sini. Ini yang ePaper tadi. Ada sandinya standar 1 sampai 8. Kita hubungkan, maka dia terhubung, tapi tidak ada koneksi internet. Karena fungsinya bukan untuk internet, tapi untuk berbagi file, berbagi notifikasi atau informasi mengenai MPPT ke HP kita. Terus kita masuk lagi kembali ke ePaper-nya. Nah, sudah nongol di sini ya guys. Kita ketuk sekali. Dia sedang proses sinkronis ya, menyinkronkan. Nah, di sini penting karena kita harus memilih yang namanya SCC kita. Nah, karena aku pakainya ekstra, maka pakaiku ekstra. Ini ya guys. Langsung kita yes. Oke, saat ini langsung sudah jelas sekali, terpampang nyata, membahana. Nah, kita bisa ngelihat nih di sini ada voltase dari panel surya, karena ini sore udah habis voltasenya, dan ini ampere pengisiannya 0,4 ampere, dan ini daya V kali I sama dengan daya, dan ini baterai. Baterai ini sedang dalam kondisi 30%, voltasenya sekian. Dan temperatur, kalau temperatur ini karena saya belum pasangkan sensor suhu masih tidak akurat. Dan ini adalah ke beban. Nah, saya kasih contoh untuk menyalakan beban, tes switch nyala. Itu ini ya guys. Coba kita setting dulu posisi kameranya dan paskan, karena nanti di sini itu ada LED-nya nyala kalau digunakan untuk menyalakan lampu gitu. Nah, tekan ini untuk tes nyala. Nah, dia akan proses light on.
proses menyala. Nah, lampu menyala dan di sini indikatornya juga menyala nih guys. Nah, dan bebannya itu ada di bawah sini guys. Beban yang aku pasang cuma 8 watt load ini ya, load output ini sekitar 0,6 ampere ngisepnya. Nah, sekarang coba aku matikan ya guys, dimatikan. Maka ini nanti lampunya akan mati juga sini. Tuh, mati ya. Jadi nggak perlu koneksi dengan kabel-kabel. Akan aku kembalikan lagi, kita lihat fiturnya yang lain. Di sini ada menu pengaturan guys. Ini ada slave address. Pada menu ini aku kurang yakin apa sih fungsinya gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat kok kayak address, kayak kita bisa nge-slave tampilan kepada perangkat lain gitu ya, yang bisa diatur sinkronisnya. Aku belum nyoba. Dan ini untuk loadnya ya. Di sini ada load. Nah, load ini kita bisa tentukan manual, kita bisa atur dengan solar panel. Jadi solar panel itu pada voltase berapa lampunya nyala gitu ya. Jadi kalau voltasenya udah nggak ngisi, karena udah 6 volt apa 9 volt, nah maka biarkan lampu menyala gitu loh. Sampai mau delay berapa menit gitu ya setelah itu. Nah, kemudian di sini ini ada time 1 dan time 2. Jadi kita bisa ngeset lampu ini menyala setelah matahari terbenam sampai beberapa jam kemudian. Dan time 2 itu kita bisa ngeset lampu akan menyala sebelum matahari terbit dan akan menyala beberapa jam. Kita yang tentukan sendiri gitu guys. Terus ini ada real time clock. Nah, di sini ada timing untuk kita mau menyalakan mau jam berapa sampai jam berapa. Itu juga bisa. Jadi tentukan sendiri, pilih mode yang mana untuk menyalakan lampu pada beban SCC gitu ya. Tapi yang bebannya lewat load SCC e-paper itu sendiri. Nah, ini menjadi salah satu alasan saya kenapa aku pilih SCC e-paper dan tidak memilih SCC yang POWMR atau Max Sky Blue. Nah, sekarang kita cek pada baterai ya. Sebelum itu ini dulu guys, time. Jadi kita bisa sinkronkan waktu. Jadi antara waktu di e-paper dengan waktu di HP gitu. Kalau sinkron maka settingannya nanti tepat dan akurat gitu ya. Terus kita masuk pada baterai. Baterai di sini kita bisa memilih tipe-tipe baterai ya guys. Nah, kita bisa pilih manual atau user. Ini untuk semua tipe aki, baterai lithium, LiFePO4 dan lain-lain itu pakai user bisa. Karena kita bisa setting voltasenya secara bebas dengan pilihan kita gitu. Terus ada AGM, terus ada gel, ada float, ada LiFePO4. LiFePO4 ini dia 12 volt. Nah, terus ada LNCM3. Ini lithium ion 3S. Terus ini LiFePO4 tapi 8S. Yang ini tadi 4S, yang ini 8S. Jadi sistem 24 volt dan ini lithium ion 6S. Ini settingannya kalau kita pakai 6S atau 3S lithium ion bekas laptop tinggal di setting ini aja udah default. Voltasenya udah sesuai untuk pengisian dan lain-lain. Nah, kalau kita mau setting 7S berarti kita pakai user ini. Gitu. User kita pilih yes ya. Sebagai contoh saya masuk ke advanced.
Nah, di advanced ini kita bisa setting macam-macam, baterai SOC-nya itu berapa. Terus ini belum tak pahami yang bagian atas. Nah, ini mulai dari bawah dulu kayak power termination, voltase drop. Nah, ini voltase rendahnya berapa, low voltage disconnect. Semuanya ada di sini, ada BOS voltage ini belum tak pelajari semua, baru tak lihat-lihat. Ada equalizer, chargernya kita bisa atur-atur, bisa rubah-rubah, pokoknya lewat sini bisa gitu guys. Nah, sekarang aku kembalikan lagi karena aku pakainya AGM ya guys. Nah, apabila dipilih dengan AGM tuh hasilnya seperti ini guys. Jadi setiap kita nyimpan itu kita tulis klik write. Jadi dia akan menyimpan settingan pada modul MPPT kita, pada solar charger kita gitu ya. Nah, di sini maka dia tidak bisa disetting lagi. Ini udah default. Ini ditambah-tambah nggak bisa, dikurangi nggak bisa. Kalau yang tadi bisa. Nah, settingannya itu guys ya. Nah, seperti ini. Ini adalah settingan yang digunakan untuk lokal. Jadi connect antara HP dengan modul e-paper tadi. Tapi kalau cloud ini tadi harus terkoneksi dengan internet yang saya belum bisa memecahkan karena aku hubungkan selama ini gagal. Mungkin masih perlu harus ada penyelidikan lebih jauh ya guys, kenapa bisa gagal. Dan saya ucapkan terima kasih kepada channel Menimba Matahari yang telah membagikan alat ini untuk channel Project Ringan sehingga bisa memantau SCC ini. Tapi sayangnya kalau misalnya kalian meniru ya guys ya, meniru menggunakan alat ini, kalau aplikasi yang tadi itu nggak bisa seperti kita dapat berapa WH secara akumulasi. Contohnya kayak 1 hari, 2 hari, sampai seterusnya. Tapi kalau masuk cloud tadi bisa connect, itu bisa terakumulasi. Terus bisa download aplikasi dari situsnya langsung, situs e-papernya itu aplikasi yang lama dari channel Menimba Matahari. Beliau bilang, Mas Ges ini menyampaikan bahwa bisa digunakan untuk recording selama 1 hari itu dapat berapa WH. Itu aplikasi yang lama dan aku nggak tahu bedanya antara yang hitam sama yang biru karena dari tulisannya serinya beda. Sekali lagi terima kasih kepada Project Ringan. Sekali lagi terima kasih kepada subscriber dan channel Menimba Matahari telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan dukung channel Menimba Matahari agar semakin berkembang karena beliau ini cukup mahir dalam ber-PLTS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.